menjadikan hukuman sebagai sarana pelampiasan. Sebelum kita bahas, saya ingin tanya dulu, boleh nggak menghukum anak? Boleh nggak? Boleh atau tidak? Boleh. Kita sepakat. Tapi menghukum anak berhasil atau tidak, ngefek atau tidak, salah satu faktor yang menentukan adalah niat. Antum menghukum anak niatnya apa? Kalau niatnya adalah untuk mendidik anak, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah efeknya akan positif. Tapi kalau niat menghukum anak adalah untuk melampiaskan emosi, karena jengkel sama anak, akhirnya menghukum anak, niatnya adalah pelampiasan emosi, maka yang akan ditimbulkan adalah perasaan dendam. Anak dendam kepada orang tuanya. Ah, kata siapa Ustadz, bung anak saya kok saya cubit, saya saya pukul. Nurut Ustadz. Pernah ada anak berangkat ke masjid biru-biru. Dia biru-biru tubuh. Kenapa kamu nak? Enggak apa-apa. Bapaknya di samping. Anak ini kalau di masjid manut banget, gak bergerak, pokoknya anteng banget. Tapi ya gitu, biru-biru. Ternyata anak ini menurut seperti itu karena takut banget sama bapaknya. Salah dikit cubit, salah dikit pukul. Ketika ditegur kenapa? Nurut, buktinya nurut. Oke, nurut sekarang. Nurut karena apa? Nurut karena fisiknya masih lemah dan antum fisiknya kuat, nggak berani dia ngelawan. Tapi tunggu 20 tahun kemudian. 20 tahun kemudian ketika anak yang hari ini lemah 20 tahun kemudian jadi kuat, dan Anda yang hari ini kuat 20 tahun kemudian akan lemah. Betapa banyak anak yang tega memukuli orang tuanya ketika orang tuanya sedang butuhnya kasih sayang dari anaknya, karena anak dendam kepada orang tua. Maka menghukum anak itu niatnya bukan melampiaskan emosi. Buktinya melampiaskan emosi apa Ustaz? Buktinya kalau kita menghukum anak, anak belum nangis, belum kesakitan, belum puas, itu berarti melampiaskan emosi. Cubit kayak gini nggak nangis, oh nggak kapok ini. Cubit lagi sampai nangis, itu berarti jenengan niatnya bukan mendidik, niatnya menyakiti. Niatnya jenengan bukan mendidik, tapi niatnya adalah melampiaskan emosi. Yang seperti ini akan menimbulkan perasaan dendam di hati anak kepada orang tuanya. Maka bagaimana Ustaz? Rasulullah SAW dalam urusan sholat saja, fadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukul anakmu kalau usianya sudah 10 tahun, disuruh sholat tidak mau. Pukulan yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah dorbatan ghaira mubarrihin, pukulan yang tidak meninggalkan bekas, dan tidak boleh lebih dari 10 pukulan, dan tidak boleh di tempat yang sama pukulan itu. Bayangkan Nabi SAW masalah sholat saja itu memukul, nggak boleh meninggalkan bekas. Ustaz nggak marem loh, niatnya apa tadi? Niatnya apa? Ya. Ada sebagian anak kalau nggak biasa dikerasi, cuma diginiin, belum sampai ditarik, apalagi sampai miring-miring kayak gini, cuma diginiin aja sudah nangis. Kenapa? Karena dari kecil tidak dibiasakan dengan kekerasan.
Nggak dikit-dikit pukul, nggak dikit-dikit pukul. Anak kita bukan sansak. Ya, anak kita bukan sansak. Anak kita ini manusia yang Allah amanahkan kepada orang tuanya. Baru dipegang kayak gini sudah nangis. Perasaan. Ya, baru kita angkat suara dikit, kita pandang dengan serius, dia sudah takut. Kenapa? Karena dari kecil kita tidak obral pukulan. Dari kecil kita tidak obral kekerasan. Dari kecil kita tidak obral bentakan. Ya. Sudah.